Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Kita masih berkebaktian di rumah. Sabar ya adik-adik ya. Meskipun di rumah, tapi kita harus tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Kita berdoa, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini diambil dari titah pertama, kita sama-sama mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Yesus sayang padaku. Kita memohon pengampunan dosa dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita mendengarkan ayat bulanan pada bulan Juni ini yang diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Demikian dikatakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian
firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Marilah kita bangkit berdiri dan mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang mendiami hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Amin. Adik-adik, semuanya ambil Alkitab dulu. Mana Alkitabnya? Sudah? Duduk yang manis. Inang mau membacakan firman. Mari kita buka 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 13. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 13 ini panjang loh, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Panjang loh ceritanya ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya
bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Adik-adik, ini Inang mau menunjukkan satu gambar. Dahulu ada seorang raja. Ini raja ini bernama Raja Hizkia. Raja, bajunya indah, dia memakai mahkota. Dia di sini sehat, gagah. Nanti adik-adik juga kalau sudah besar harus gagah, tampan ya. Makanya sekarang harus sehat. Tapi pada satu hari Raja Hizkia jatuh sakit. Dia terbaring sakit. Tidak lagi pakai mahkota tuh. Bajunya pun sudah bukan baju yang bagus lagi. Namanya sakit bisul. Siapa yang pernah sakit bisul? Ayo, siapa yang pernah sakit bisul? Sakit ya? Sakit bisul yang sangat besar, sehingga dia tidak dapat bergerak, dia hanya bisa di tempat tidur saja. Lalu ketika dia terbaring sakit, datang seorang nabi, ini namanya Nabi Yesaya. Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia, Raja, kamu tahu sebentar lagi kamu itu akan mati. Adik-adik, kalau ada yang bilang, kamu nanti malam mati loh. Siapa yang mau mati malam ini? Gak ada kan? Takut kan? Janganlah. Masa mati? Tapi itulah Nabi Yesaya, hamba Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan perkataan Tuhan bahwa Raja Hizkia, meskipun dia raja, tapi dia tidak bisa melawan perkataan Tuhan. Dia harus mati.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang bersama-sama adik-adik, anak-anak sekolah minggu, gak apa-apa ya, ikut mendengar. Kalau dikatakan kepada kita sebagai orang tua, bahwa malam ini kita akan mati, harus mati, bagaimana rasanya? Pasti anak-anak, adik-adik akan menangis sedih. Itu juga yang terjadi pada Raja Hizkia. Dia nangis, nangis sekali dia nangis. Dia datang berlutut kepada Tuhan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sebentar lagi harus mati. Dia sedih sekali. Dia menangis, memohon kepada Tuhan. Adik-adik, Raja Hizkia ini seorang raja yang baik. Dia taat pada perintah Tuhan. Tetapi dia harus mati. Masih usia muda. Belum punya anak. Tentu dia berpikir, siapa nanti yang akan mewarisi kerajaanku? Apalagi Nabi Yesaya sudah mengatakan, udahlah, kau uruslah itu harta-hartamu, kepada siapa nanti kamu wariskan, kamu berikan. Sedih sekali perasaan raja. Namun adik-adik, doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Siapa di sini yang suka berdoa, yang rajin berdoa, atau pagi-pagi bangun tidur, terburu-buru, padahal sekarang nggak sekolah ya, sekolahnya online. Tapi dibanguni juga, bangun. Ayo kita kebaktian minggu ini, hari Minggu. Entar lagi mak, entar lagi pak. Ayo bangun. Kan nggak kemana-mana, masih panjang. Malas. Kan? Apa itu orang benar? Apa itu anak sekolah minggu yang benar? Anak sekolah minggu yang baik, anak sekolah minggu yang benar, dia harus rajin berdoa, rajin ibadah kebaktian. Meskipun kebaktiannya di rumah, dia rajin buka Alkitab. Mana ma handphonenya ma, tapi tidak menangis. Ma, ayo ma, temani ibadah ma, temanin dong ke sekolah minggu ini online. Itu yang benar. Tuhan cinta kepada anak-anak yang seperti demikian. Karena itulah ketika Raja Hizkia nangis, aduh masa saya harus mati cepat, saya kan masih muda, bagaimana ini? Lalu Nabi Yesaya kembali datang kepada Raja Hizkia dan berkata, dengar, tadi ketika aku pulang dari istanamu ini, Tuhan kembali berfirman kepadaku dan mengatakan bahwa doamu itu telah Tuhan jawab. Engkau tidak akan mati. Engkau masih akan hidup 15 tahun lagi. Wah, luar biasa ya. Gak jadi mati. Engkau akan sembuh dari sakitmu. Percayalah. Apa buktinya aku akan sembuh? Kasih bukti. Tenang saja. Engkau akan sembuh dari sakit. Lalu Nabi Yesaya meminta kue ara. Makanlah kue ara ini. Sebelum dimakan, kue ara itu diletakkan ke bisul Raja Hizkia. Seketika itu, Raja Hizkia sembuh dari penyakitnya. Itu bukan sulap loh adik-adik. Itu bukan bohong-bohongan. Tapi benar. Tidak pergi ke dokter. Tapi obatnya adalah kue. Kue yang sudah diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya pada Tuhan dan berseru pada Tuhan dan kita baik di hadapan Tuhan, memohon dengan kerendahan hati, kita menangis, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Adik-adik, sungguh sangat sukacita. Dan inilah, adik-adik itu harus seperti begini ya. Ketika sedang susah, sedih, lihat mama sedih, lihat bapak sedih. Kenapa mak? Kenapa pak? Iya, jualannya kurang laku. Iya, ini lagi COVID, gak bisa kemana-mana. Sayang, iya, padahal banyak yang kita perlukan, tapi kita dapat uangnya sudah semakin sedikit. Lalu kita sedih, tapi jangan hanya sedih. Ingatlah berdoa. Ingatlah memohon, datang ke hadapan Tuhan. Ini anak-anak sekolah minggu selalu datang ke hadapan Tuhan. Tuhan itu yang sudah disalib. Dan Tuhan itu ada dalam diri adik-adik, dalam diri Ina, dalam diri bapak, mama, semua abang, kakak, bapak udah, tulang, amang boru dan guru. Semuanya opung juga. Tuhan selalu bersama-sama kita. Nah, jadi sekarang kita semua sehat. Kita harus katakan terima kasih Tuhan. Kami semua sehat-sehat. Tetapi bagi mereka yang mungkin ada yang sakit, ya Ina nggak tahu ya sama kakak-kakak sekolah minggu, nggak tahu ini. Ada yang sakit ya. Nah, jangan lupa berdoalah, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami dengar. Tuhan berkati kami anak-anakmu sekolah minggu, semua guru sekolah minggu, berkati Bapa, Mama kami, berkati guru-guru kami, berkati juga gerejamu ya Tuhan. Biarlah kami boleh datang ke hadapan Tuhan memohon pertolongan Tuhan saja. Tuhan, tolonglah kami anak-anakmu sekolah minggu. Jagai kami, berikan kami kesehatan. Semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menutup kebaktian kita. Mari kita bernyanyi, mintalah, dan kita sekaligus mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Sekarang Kak Sarah akan memberikan tugas mingguan bagi kita semua. Pertama, untuk kelas 0 kecil dan 0 besar. Tugasnya adalah membuat doa. Adik-adik cukup menyampaikan apa sih yang menjadi permintaan adik-adik semua untuk Tuhan. Nah, tugasnya itu dikirimkan dalam bentuk video ya. Contohnya, Tuhan, sekarang aku lagi sakit, minta kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Namanya seperti itu. Gampang kan adik-adik? Untuk kelas 1 dan kelas 2, tugasnya sama, membuat doa juga. Bedanya, kalian harus menuliskan doa tersebut. Kak Sarah minta poin-poinnya saja ya. Contoh, minta nilai yang bagus. 2, minta supaya papa mamanya sehat-sehat. Nah, poin-poin doanya boleh sebanyak-banyaknya, tapi Kak Sarah minta minimal 5 poin. 5 ya, 5. Oke. Nah, untuk kelas 3, 4, 5, 6, Kak Sarah punya teka-teki silang di sini. Adik-adik semua tolong mengisi teka-teki silang tersebut ya. Teka-teki silangnya ini diambil dari khotbah yang barusan disampaikan oleh Inang Pendeta. Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, nanti jawabannya cukup dituliskan. Contohnya, mendata nomor 1, jawabannya apa? Menurun, jawaban nomor 1 apa? Kalau ada yang mau nge-print, bisa diminta filenya langsung ke siswanya. Tapi kalau misalnya nggak mau di-print, nggak apa-apa, tinggal menuliskan jawabannya saja. Nggak usah bikin kotak-kotaknya juga. Nah, tugasnya itu bisa dikirimkan melalui Scriptuarik, bisa melalui grup juga, grup atau grup kelas kalian, atau bisa langsung ke kakak biasanya, kakak guru sekolah minggunya. Ditunggu paling lambat hari Rabu. Ayo, semuanya mengerjakan tugas ya, nggak boleh males. Biar nggak males, hari ini langsung dikerjain juga. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja share ke kakak guru sekolah minggunya, atau bisa tanya melalui Instagramnya atau melalui Facebook. Oke? Ditunggu ya tugasnya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.